Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya kita boleh bangun dan menikmati kehidupan kita sampai pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Resana STH, TKS Pelayanan di Jemaat GKE Parawe Kalawa. Pada hari ini, sebelum kita mengawali aktivitas kita, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dengan judul perikop Janji Pemulihan Keadilan Yerusalem dan Yehuda. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang pengasih, kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami datang padamu Tuhan, mengawali pagi hari kami yang indah ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan, pengharapan, dan kedamaian di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menuntun kami kepada hidup yang beriman dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan suatu hal yang salah atau melanggar suatu aturan, maka kita akan mendapatkan hukuman. Berbeda dengan konteks kehidupan Nabi Yeremia dalam nas ini, di mana Nabi Yeremia dikurung karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan nubuatnya tentang kota Yehuda dan raja yang bernama Zedekia. Hukuman yang diberikan kepada Yeremia tidak menjadikan ia berputus asa, melainkan menjadikan imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Yeremia percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupannya sekalipun dalam keadaan titik terendah pun yang dialaminya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk memberikan kekuatan, pengharapan bahwa kasih Allah akan diberikan kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Seperti Nabi Yeremia yang selalu berlaku jujur, taat, dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu membimbing, menyertai, dan menuntun dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita akan jauh dari Tuhan. Kita tidak berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita juga mengetahui bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan ini, Allah akan menghukum orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Allah tidak menyukai dan menutup mata terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengajarkan kita untuk selalu hidup dalam kebenaran, ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Sekalipun kita berada dalam masa-masa yang sulit, yang menghimpit dan terus-menerus menekan kita, atau sekalipun itu selalu menjadi suatu beban yang pahit yang harus kita sampaikan, hendaklah kita selalu menjadi orang yang berlaku jujur, karena Allah senang dan menyukai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah melalui firman Tuhan ini, kita boleh berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Maka
ketika kita hidup dalam kebenaran, iman kita akan dikuatkan. Tentunya ketika kita mengalami atau menjalani kehidupan kita seperti orang yang benar, kita akan diperhadapkan dengan berbagai cobaan hidup yang akan terus-menerus menguji iman, pengharapan, dan percaya kita kepada Tuhan. Karena melalui hal tersebut, kita akan diuji seberapa kuat, seberapa teguh iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun demikian, kita mengalami berbagai cobaan, kita mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan yang membuat iman kita diuji, membuat iman kita menjadi semakin kuat karena kita berpengharapan di dalam Tuhan. Namun walaupun demikian, tetaplah kita belajar untuk berlaku jujur dan benar. Jika itu sulit, jika itu memang benar-benar sulit untuk kita menerapkannya di dalam kehidupan sosial kita, marilah kita mulai untuk berlaku jujur, taat dan setia kepada diri kita sendiri, lalu kepada keluarga kita, sehingga dengan demikian kita akan terbiasa hidup dalam kebenaran dan kita bisa secara langsung menerapkan itu di dalam kehidupan sosial kita di antara umat manusia. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami boleh belajar menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pengharapan, kekuatan, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mau berdoa ya Tuhan, terkhusus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada di GKE Gloria Henda. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kehidupan jemaat-Mu ini. Mereka yang mengalami beban berat, mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami situasi dan kondisi yang memang membuat mereka patah semangat dan putus asa. Tuhan, mampukan jemaat Tuhan ini. Tuhan, berikan kekuatan, penopang, pertolongan agar mereka boleh hidup dan mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan ini, untuk segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, berkati satu persatu apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka harapkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan berkati sehingga apa yang mereka lakukan boleh berjalan dengan lancar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, bantu kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan iman kami untuk selalu percaya kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna. Kami terkadang mengalami suatu masalah, kami menyerah, kami mau menyerah. Namun Tuhan, biarlah Engkau selalu meyakinkan hati kami, sehingga kami selalu percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, banyak doa yang ingin kami ungkapkan, namun kami percaya Tuhan, mulut kami yang terbatas dan
tidak dapat kami ungkapkan satu persatu segala keinginan, harapan, dan kemauan kami, kerinduan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menilik setiap keberadaan kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami, Tuhan yang mencukupi setiap kehidupan kami, apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan, dan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.